Yang di belakang agak maju sedikit apa? Yang menjauh mendekat, yang mendekat merapat. Langsung aja ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man wala wa la hawla wa la quwata illa billah. Allahumma allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna ilman wa amalan wa tawfiqan wa ikhlasan wa sadada. Allahumma zidna ilman warzuqna fahma. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna at-ta'wil. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan tayyiba wa amal mutaqabbala. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah travel Amrtor yang semoga senantiasa dirahmati dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada pagi yang penuh berkah ini, insyaallah taala kita akan melaksanakan manasik haji, dan ini ada manasik umroh. Itu doa ya. Iya. Iya. Maksudnya itu doa biar semuanya bisa haji ya. Ya, itu. Yang penting haji furoda diamankan. Iya, insyaallah. Ya, pada pagi yang penuh berkah ini insyaallah taala kita akan melaksanakan manasik umrah, dan ini adalah manasik yang ketiga, ya Pak ya. Dan gak ada sesuatu yang baru dari manasik ini. Ini hanya sekedar murajaah saja, ya. Mengulang-ulang apa yang telah kita dapatkan sebelumnya. Dan insyaallah taala besok pagi kita akan prepare persiapan berangkat ke kota Mekah Al-Mukarramah. Ya. Dan insyaallah taala manasik ini akan selalu kita ulang-ulang nantinya di dalam bis dan di lapangan. Ya, karena ilmu itu kadang lebih lengket, lebih ingat kalau langsung dipraktekkan. Mungkin kalau sekedar teori, ya, ingat kemudian hilang, ingat kemudian hilang, tahu kemudian lupa. Ya, tapi kalau praktek, mau tak mau kita belajar di saat itu, dan insya Allah langsung ingat. Ya, itu PDF sudah kita kirim di grup. Insya Allah taala manasik kita mungkin 45 menit, insya Allah cukup ya. 45 menit. Kalau ada pertanyaan nanti juga silakan. Ya, yang pertama itu pengertian umrah, manasik umrah. Yang pertama adalah pengertian umrah dan keutamaannya. Ya, pengertian umrah yaitu seseorang memakai kain ihram. Ya, umrah itu secara bahasa artinya adalah ziarah. Adapun secara istilah, mana istilahnya adalah seseorang berihram dari miqat, melakukan tawaf, sa'i, dan tahallul, dan melakukan rukun-rukun tersebut secara tertib dengan mengharapkan ridha dari Allah Subhanahu wa taala. Itu pengertian umrah secara bahasa dan istilah. Ya. Kemudian keutamaannya, apa keutamaannya? Keutamaan umrah sebagaimana yang disebutkan dalam hadis, kafaratun lima bainahuma idza jutunibatil kabair. Al-umratu ila al-umrati kafaratun lima bainahuma idza jutunibatil kabair. Umrah ke umrah selanjutnya itu menghapuskan dosa di antara keduanya selama dia tidak melakukan dosa-dosa besar. Wal ya al-hajjul mabrur laisa lahul jaza illa al-jannah. Haji mabrur tidak ada balasan kecuali surga. Kemudian itu di antara keutamaan umrah. Ya, dan juga umrah adalah jihad bagi perempuan. Ya.
sebagaimana yang disebutkan dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad, bahwasanya Aisyah radhiyallahu taala anha pernah bertanya kepada Rasulullah SAW, "Ya Rasulullah, apakah bagi perempuan ada jihad?" Rasulullah SAW mengatakan, "Na'am, alaihinna jihad." Iya, mereka ada jihad. La qitala fih, akan tapi jihadnya tidak berperang. Ya. Apa jihadnya? Yaitu al-hajj wal umrah, haji dan umrah. Jadi haji dan umrah yang akan kita laksanakan besok insyaallah taala itu adalah bagian dari jihad. Dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menerima segala amal ibadah kita. Ya, itu keutamaan umrah. Insyaallah 45 menit dari sekarang insyaallah ya. Kemudian hukum umrah, ya para ulama berbeda pendapat. Ya, ini kita ringkas aja ya, nggak perlu kita sebutkan pendapatnya, kemudian dalilnya, tidak perlu ya. Ini secara ringkas saja. Hukum umrah, para ulama berbeda pendapat. Ada yang mengatakan wajib sekali seumur hidup. Ya, wajib sekali seumur hidup. Dan mereka mengkiaskan kepada haji. Pendapat ini adalah pendapat yang dipilih oleh Al-Imam Syafi'i dan Imam Ahmad, yaitu madhabnya kita. Madhab Imam Syafi'i, madhab di Indonesia, memilih wajib seseorang melaksanakan umrah sekali seumur hidup. Ya, kemudian sunnah muakkadah, pendapat yang kedua sunnah muakkadah, yaitu sunnah yang ditekankan. Itu tentang hukum umrah. Sekarang syarat-syarat umrah, ya. Perhatikan nomor 3 dan nomor 4 ya, syarat-syarat umrah dan rukun-rukun umrah. Apa perbedaan antara syarat dan rukun? Ya, syarat adalah sesuatu yang dikerjakan sebelum ibadah. Adapun rukun, ibadah ya, atau sesuatu yang dilakukan di dalam ibadah tersebut. Contohnya ya, syarat-syarat umrah Islam. Jadi sebelum seorang melaksanakan haji dan umrah, seorang itu wajib Islam, mengucapkan kalimat 2 syahadat. Asyhadu an la ilaha illallah Muhammadan abduhu wa rasuluh, dengan ketentuannya. Yang pertama syarat-syarat umrah yaitu Islam. Ya, selain muslim tidak wajib umrah. Ya, kalau kafir dia, ya non muslim, ya itu orang sakit mungkin ya. Ya. Dia kalau selain muslim dia tidak diwajibkan umrah. Kemudian baligh yaitu seorang sudah pubertas. Ya, kalau dia sudah tumbuh rambut di kemaluannya atau bulu di kemaluannya, atau dia sudah melewati umur 15 tahun. Kalau seperti ini contohnya Pak ya. Contohnya ini sunnah jadinya ya, insyaallah belum melakukan wajibnya. Jadi nanti kalau sudah balik wajib jadinya insyaallah ya. Kemudian berakal. Akil itu artinya berakal. Jadi kalau dia gila, ya pingsan, stres, ya dia tidak diwajibkan umrah. Kemudian merdeka, maksud merdeka ini adalah dia merdeka dan bukan budak. Ya, dan ini berlaku untuk kejadian kalau misalnya ada peperangan. Ya, sekarang tidak ada peperangan, tidak ada namanya budak. Ya, pembantu itu kan budak ya. Ya, mungkin orang Arab mungkin mereka mengatakan pembantu itu diibaratkan budak, dan ini salah. Ya. Dia merdeka, tidak terikat dengan tuannya. Yang kelima adalah istita'ah. Istita'ah yaitu sanggup, punya duit, punya uang. Ya. Punya uang di sini bukan hanya sekedar punya uang, ya. Istita'ah di sini dia punya uang yang menjadi bekal dia selama di perjalanan. Tiketnya, hotelnya, tempat tinggalnya, makannya, itu bagian dari istita'ah. Beda dengan istita'ah zaman dahulu. Kalau di zaman dulu istita'ahnya mereka cukup membawa bekal, kemudian duduk di jalan-jalan atau tidur di jalan-jalan. Kalau sekarang nggak boleh, ya harus ada tempat tinggalnya. Ya, rumah saudara kah di sini, ya rumah teman kah,
hotel, ya, dan sebagainya. Itu syarat umroh. Kemudian rukun-rukun umroh, ya. Yang pertama ihram. Seorang harus berihram. Ya, berihram dari miqat. Miqat kita nanti insyaallah Dzul Hulaifah atau Bi'ir Ali, insyaallah taala. Tapi nanti kita naik kereta, Pak, ya. Pak. Ya, nanti kita naik kereta, jadi kita ihramnya nanti atau berniatnya di dalam kereta api. Ya, kereta cepat. Insyaallah paling ya 2 jam sampai. Lebih nyaman. Ya, kalau bis kelok sana sakit punggung. Kalau naik kereta api insyaallah 2 jam sampai insyaallah ke Mekah. Jadi nanti kita pakai kain ihramnya dari hotel, ya. Berihram memakai baju putih, kain putih bagi laki-laki, ya. Adapun perempuan tidak mesti putih. Ya, tidak mesti putih. Dan ini kesalahan, ya. Harus putih juga, nggak mesti. Ya. Bahkan semakin dia tertutup, semakin afdol, ya. Seperti warna hitam, nggak apa-apa. Yang penting warnanya jangan mencolok kali, norak. Warna merah, warna pink, ya. Ini warna kuning, ya, jangan terlalu mencorak kali. Kemudian tawaf, ya. Tawaf 7 putaran. Nanti insyaallah akan kita bahas hukum-hukum tawaf, ya. Tawaf di sekitar Ka'bah. Kemudian sa'i, ya, sa'i 7 putaran. Tahallul yaitu memotong rambut, ya. Motong rambut itu harus merata, tidak boleh sebagian aja, ngambil sebagian sini, ngambil sebagian sini, ngambil sebagian sini. Sebagian orang ada kayak gitu kan, ini nggak boleh. Ya, para ulama menyebutkan kalau mencukur wajib mencukur semuanya, botak semuanya, pendek semuanya. Nggak boleh di sini potong, ya, di sini rapikan, di sini rapikan, di sini tinggalkan, nggak boleh. Ya. Kemudian yang terakhir tertib, harus berurutan. Nggak boleh sa'i dulu, kemudian tawaf, nggak boleh. Tahallul, ya, yang pertama kali kemudian tawaf, nggak boleh. Harus berurutan, ihram dulu, tawaf, sa'i, kemudian terakhir tahallul. Ya, ini rukun-rukun umroh. Kalau seorang meninggalkan salah satu dari rukun ini, maka umrohnya tertolak. Maka dia wajib mengulangi umrohnya. Itu dia. Jadi apa tadi perbedaan antara syarat dan rukun? Siapa nama antum? Zahron, ya. Apa perbedaan syarat dan rukun, Zahron? Masya Allah. Syarat sebelum ibadah. Kalau rukun? Pas ibadah. Masya Allah, tabarakallah. Ya, ya. Hadiahnya doa. Ya, semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan Zahron jadi anak yang soleh. Masya Allah. Nih, Ustaz punya minyak wangi. Ya. Udah. Ya. Itu wanginya seminggu nggak hilang. Ya, itu ya. Kemudian itu perbedaan antara syarat dan rukun, ya. Jadi syarat harus dilakukan sebelum ibadah. Kalau rukun pas ibadah. Sama halnya seperti sholat. Rukun sholat apa? Seseorang wajib berdiri bagi yang mampu, ya. Kemudian dia membaca Al-Fatihah. Adapun ini rukunnya, syaratnya dia harus Islam, baligh, aqil, berakal. Itu rukun-rukunnya. Kemudian ihram. Ihram secara bahasa yaitu, ya, ihram. Yang kelima adalah ihram, pengertiannya. Apa pengertiannya? Ihram secara bahasa yaitu ahrama yuhrimu ihraman, yaitu pengharaman. Maksudnya setelah seseorang melakukan ihram, maka dia diharamkan melakukan hal-hal yang dilarang ketika umroh, ya. Sama halnya, dan ihram ini bagian dari syiar. Sama halnya seorang membaca takbiratul ihram. Takbiratul ihram adalah, ya, takbiratul ihram adalah rukun dan dia adalah syiar. Ketika seorang mengucapkan takbiratul ihram, Allahu Akbar, maka setelah itu seorang nggak boleh melakukan apapun yang dilarang di dalam sholat, seperti makan, minum, bicara, nggak boleh, ya. Sama seperti seorang membaca Al-Quran. Ketika dia membaca A'udzubillahi minasyaitonirrajim, ini adalah syiar.
Kalau dia sudah membaca a'udzubillahi minasyaitonirrajim, berarti dia nggak boleh melakukan yang dilarang ketika membaca Al-Quran, seperti tertawa, ya, nggak boleh, ya. Kemudian tiduran atau ngantuk, ya. Kalau ngantuk berarti dia mengulang dari awal, seperti itu. Itu pengertiannya. Adapun sunnah-sunnah ihram, yang pertama mandi, ya, mandi. Sunnah-sunnah ihram yang pertama mandi, yang kedua pakai minyak wangi. Minyak wangi dipakai di badan aja, bukan di kain. Kemudian memotong kuku, merapikan jenggot, mencukur kumis dan kemaluan, dan mencabut bulu ketiak, itu ya salah ya. Nanti diperbaiki lagi. Mencabut bulu ketiak. Itu diantara sunnahnya. Kemudian memakai kain berwarna putih bagi laki-laki. Jadi kalau misalnya pakai kain sarung gimana Ustaz? Nggak masalah. Ya, tapi kita malu ya. Ya, sunnahnya pakai kain putih, warna putih. Ya, kain warna putih. Kemudian salat sunnah ihram. Ya, salat sunnah ihram dilakukan di miqat. Di miqat. Iya, bisa setelah atau sebelumnya bisa. Yang penting kita berhenti di miqat, kemudian sholat sunnah di sana. Tapi kalau kita nanti naik kereta, insya Allah kita niatnya nanti di jalan. Kereta tuh nggak berhenti di miqat, nggak. Dia langsung jalan. Ya paling dia cuma ngumumkan kita sudah dekat dari miqat. Jadi kalau sudah dekat, yang tidur nanti dibangunkan ya. Jangan ya. Tidur, pokoknya masuk kereta tuh nggak boleh tidur. Iya. Insya Allah nggak jauh dari berangkat kita nanti dari stasiun. Nanti kita ke stasiun seperti itu. Kemudian pakaian ihram, ya, pakai pakaian ihram. Nanti pakaian ihram untuk laki-laki menutup seluruh badannya, ya, terutama auratnya. Nggak boleh kelihatan bagi laki-laki, ya, nggak boleh kelihatan antara pusar dan lutut. Kalau misalnya tawaf nanti ini dibuka ya, pundaknya. Insya Allah nanti akan kita ingatkan lagi. Kemudian larangan ihram itu nggak boleh dilakukan. Nanti insya Allah akan kita jelaskan. Ya, larangan ihram itu perhatikan ya. Ada gambar laki-laki di situ. Gambar laki-laki nggak boleh memakai pakaian berjahit yang membentuk tubuh. Nggak boleh ya. Seperti baju, celana, kaos kaki, ya, apapun nggak boleh. Pakaian yang berjahit. Jam tangan ini nggak termasuk ya. Jam tangan nggak termasuk, cincin nggak termasuk, apalagi kacamata juga, celana, sendal, Payung. Ya, payung juga. Kemudian memakai kaos kaki, sepatu yang menutupi mata kaki dan tumit. Ini salah ya. Jadi kalau umroh nanti semuanya pakai sendal. Pakai sendal. Nggak boleh pakai sepatu. Karena dia menutupi tumit dan mata kaki. Kemudian menutup kepala dengan sesuatu yang melekat seperti topi, peci, sorban dan lain-lainnya. Kalau payung nggak apa-apa. Ya, payung karena dia nggak melekat. Ya, kemudian apa lagi? Contohnya atap mobil berteduh ya di bawah pohon, ini nggak termasuk. Yang dilarang itu yang melekat di kepala, peci, topi, sorban dan sebagainya. Kadang Iwan suka kain ihramnya diginiin kan? Iya, itu juga nggak boleh. Yang melekat dengan kepala itu tidak boleh ya. Kain ihram sebagian kan, misalnya di jalan misalnya, kemudian dia ngantuk, nggak sengaja nutup kepala, ini nggak boleh. Diingatkan, ya, diingatkan. Kemudian untuk perempuan ya, itu gambar perempuan ya, menutup telapak tangan dengan kaos tangan.
nggak boleh. Telapak tangan ini nggak boleh ditutup, harus dibuka. Kalau ini ditutup nggak masalah, ya, karena sebagian jemaah umroh mereka menutup ini ya supaya apa? Supaya nggak hitam kulitnya. Ya, apa? Kita malam ya? Iya, insya Allah. Ya, kalau siang maksudnya ya. Kadang sebagian kan ada yang nutup ini nggak masalah. Ini punggung telapak tangan. Ini perut telapak tangan. Perut telapak tangan nggak boleh ditutupi. Kemudian menutup muka dengan cadar, ya Bu ya. Nggak boleh pakai cadar selama umroh. Kemudian para ulama juga mengkiaskan, sebagian para ulama mengkiaskan nggak boleh pakai ini masker. Nggak boleh. Caranya bagaimana nanti? Caranya ibu-ibu yang bercadar ditutup kepalanya, mukanya dengan kain, mukanya dengan itu bisa ya, dengan apa namanya, dengan cadar itu, dan bisa melihat dari dalam, gitu ya. Atau sekarang ada caranya pakai topi tuh, tahu ya topi. Kemudian di sini ada maju sedikit. Kemudian ada kain di depan ini. Gitu caranya ya. Tapi kalau cadarnya warna hitam, kalau saya warna hitam, payah lihatnya ya. Iya, malam ya. Jelas ya. Pakai masker nggak boleh ya. Karena dia dikiaskan dengan cadar. Kecuali kalau misalnya dia khawatir. Ya, khawatir penyakit. Misalnya seperti corona kemarin, ya, lagi maraknya itu virus, nggak masalah, ya, pakai masker. Tapi kalau sekarang corona udah mati ya, insya Allah. Ya, itu yang perempuan. Sekarang yang kedua itu ada gambar ya, gambar perempuan sama laki-laki, kelihatan ya. Maksudnya perempuan juga dilarang, laki-laki juga dilarang. Ya, silakan baca, Pak. Boleh baca, Pak? Memakai minyak wangi kecuali yang sudah dipakai di badan sebelum kain ihram. Iya, nggak boleh pakai minyak ini yang dilarang ya. Nggak boleh pakai minyak wangi kecuali yang sudah dipakai di badan sebelum kain ihram. Ya, jadi minyak wanginya nggak boleh ditempelkan atau diusap-usap di kain ihram. Tapi di badan boleh. Ya, biar wangi keringatnya. Ya. Sunnah. Ya. Kemudian memotong kuku dan lain-lain. Memotong kuku, ya, mencukur kumis, ya, mencabut bulu ketiak dan sebagainya, ini tidak boleh. Ya, makanya sebagian para ulama mengatakan nggak boleh seorang itu ngupil, ya. Ya, jangan ngupil ya. Ya. Kenapa Ustaz? Karena bulu ini ada ya, bulu hidung ada. Dikhawatirkan nanti dicabut. Ya, gitu juga bagi bapak-bapak nggak boleh ngusap-ngusap kepala. Sebenarnya boleh, hukum asalnya boleh, tapi dikhawatirkan rambutnya rontok nanti ya. Ini nggak boleh. Ya, dilarang. Lanjut. Memburu, menganiaya, membunuh binatang kecuali jika membahayakan. Iya, nggak boleh menganiaya. Seperti sebagian jemaah umroh, mereka nggak suka sama kucing. Orang Arab itu ya, mereka nggak suka sama kucing. Ya, iya. Ya, itu mungkin karena ya, ya, nggak suka sama kucing ya. Makanya mereka itu sebagian kalau nggak suka itu nendang kucing ya, itu nggak boleh. Ya, membunuh semut nggak boleh ya. Iseng-iseng duduk ya, bunuh semut nggak boleh. Iya, ada sebagian orang semut, belalang, apalagi nangkap burung nggak boleh. Ya, burung-burung yang di jalan itu nggak boleh ditangkap ya, burung merpati itu. Kecuali kalau membahayakan, seperti kalajengking, ya, singa masuk ke Masjidil Haram. Ah, ini bahaya. Ya, harimau contohnya. Ya, nggak tahu ya, misalnya seperti itu. Beruang atau serigala ya. Biasanya serigala, di padang pasir itu banyak serigala. Kemudian lanjut Pak.
memakan hasil buruan. Memakan hasil buruan. Ya. Adapun hewan ternak seperti ibil, unta, kambing, ayam, kerbau kalau ada ya. Ini nggak masalah. Ini bukan hewan buruan, tapi hewan peliharaan atau hewan jinak, hewan ternak. Ya, hewan ternak. Yang buruan itu seperti burung, ya, rusa contohnya, biawak misalnya, ya, biawak padang pasir, itu nggak boleh ya. Udah nggak boleh memburu, nggak boleh juga makannya. Kemudian Pak, Memotong kayu-kayuan dan mencabut rumput. ini nggak boleh, ya, memotong kayu-kayuan dan mencabut rumput, ya, ranting juga nggak boleh. Lanjut Pak. Menikah, menikahkan dan meminang wanita. Ya, menikah. Nah, ini bahaya ini ya. Misalnya ya, nampak akhwat cantik misalnya. Ya. Misalnya orang Charity Ustaz. ya, contohnya kan. Kemudian suka dia. Nggak boleh. Kalau suka boleh. Ya, suka boleh, ikuti terus ya. Nggak boleh meminangnya di saat itu. Minta nomor apa? Kalau suka langsung hampiri orang tuanya ya. Kayak gitu, jangan ngasih janji palsu aja ya. Nggak boleh menikahkan, kemudian meminang wanita, ini nggak boleh ya. Kemudian Pak, Bersentuh dan sesuatu yang mengarah bersentuh ya, bersetubuh ya, afwan, dan sesuatu yang mengarah ke sana, bersetubuh. Ini nggak boleh, ya. Lanjut. Mencaci, bertengkar dan mengucapkan kata-kata kotor. Ini banyak terjadi ya. Sebagian jamaah umroh mereka karena saling berdesakan di Masjidil Haram, misalnya ingin mencium Hajar Aswad, saling dorong-mendorong. Ini nggak boleh. Mendorong ini nggak boleh ya. Sampai menyiksa ya, kemudian banyak ya. Anak terakhir umroh ya sempat cium Hajar Aswad. Ya, kalau mencium Hajar Aswad bisa, tapi jangan waktu umroh, tapi tawaf sunnah aja. Insya Allah Ta'ala kita nggak ada umroh kedua Pak ya. Kita nggak ada umroh kedua, kita hanya fokus satu umroh saja. Karena kalau umrohnya diulang-ulang, takutnya nanti kita, nanti saya bisa lagi umroh gitu. Dan juga dimakruhkan oleh kebanyakan para ulama, ya. Kecuali kalau misalnya kita sudah bermukim di Mekah lebih dari 10 hari. Ya, lebih dari 10 hari. Ya, misalnya umroh pribadi misalnya. Mukim kita di Mekah 20 hari atau 3 sebulan umroh kedua. Tapi kita nanti berapa hari Pak ya? 5 hari, 6 hari. Ya, nggak boleh. Kita fokus sunnah aja, sunnah tawaf. Itu aja diulang-ulang. Itu lebih afdal, ya, lebih afdal. Ya, selanjutnya Pak. Melakukan kejahatan dan maksiat. Ya, melakukan kejahatan dan maksiat, dan apapun itu bentuk maksiatnya. Lanjut Pak. Yang keenam. Talbiyah. Ya. Lanjut. Pengertiannya talbiyah. Ya, talbiyah yaitu seseorang membaca labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika lak labbaik, innal hamda wan ni'mata lak wal mulk la syarika lak. Itu disunnahkan mulai dari kita berangkat dari miqat sampai kita sebelum umroh atau sebelum tawaf, ya. Dan bagi laki-laki disunnahkan mengeraskan suaranya, perempuan mengecilkan suaranya. Jod. Hukumnya sama syarat sah ihram. Iya. Mazhab Imam Hanafi. Kedua, Wajib Imam Malik. Ketiga sunnah Imam Syafi'i dan Ahmad. ya, jadi hukum membaca talbiyah, membaca labbaik Allahumma labbaik dan seterusnya, para ulama berbeda pendapat.
Yang pertama pendapatnya Al-Imam Hanafi, katanya syarat sah ihram. Ya, jadi kalau dia tidak membaca labbaik Allahumma labbaik walaupun sekali, maka umrohnya tidak sah. Kemudian wajib Imam Malik, sunnah Imam Syafi'i dan Ahmad. Ya, lanjut. Batasannya? Ya, batasannya seperti yang telah kita jelaskan, mulai dari dia berangkat dari miqat sampai sebelum tawaf. Kemudian bacaannya labbaik Allahumma labbaik labbaik la syarika lak labbaik innal hamda wan ni'mata lak wal mulk la syarika lak. Lanjut, Pak. Tawaf pengertiannya? Tawaf pengertiannya. Ya, tawaf yaitu secara bahasa memutari. Ya. Memutari. Adapun secara istilah atau tawaf itu secara bahasa berputar. Secara istilah yaitu mengelilingi Ka'bah sebanyak 7 kali dan posisi Ka'bah berada di sebelah kiri. Mulai dari Hajar Aswad sampai Hajar Aswad lagi. Ya, itu dia pengertiannya. Kemudian Syarat sah tawaf? ya, syarat sah tawaf. Yang pertama, Suci dari hadas dan najis. suci dari hadas dan najis. Jadi nanti sebelum kita berangkat ke Masjidil Haram, semua kita harus dalam keadaan bersuci, baik itu dari hadas kecil ataupun dari hadas besar. Ya, nggak boleh batal wuduknya. Kalau batal mulai dari awal lagi. Ya, kenapa? Karena kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, salawat Sallallahu Alaihi Wasallam, tawaf itu seperti salat. Akan tapi Allah Subhanahu wa taala membolehkan di dalam tawaf itu seorang berbicara. Ya. Tawaf itu seperti salat. Cuman perbedaannya di dalam tawaf itu seorang boleh ngomong. Dan ngomongnya harus yang baik-baik aja. Yang nggak boleh yang mengarah kepada maksiat atau yang sebagainya. Atau yang tidak bermanfaat. Ya, atau nanti di tengah tawaf cerita pula nanti kan. Cerita ini nggak boleh ya. Sebagian jemaah umroh mereka cerita lagi tawaf. Nah, ini nggak boleh. Ya. Cerita gimana di kamarnya, bersih atau enggak, anak kamar anak kayak gini kayak gitu, ya. Airnya gimana? Ya, AC-nya gimana? Ini nggak boleh. Sudah wudu atau belum? Ya. Kemudian yang kedua, Pak, Menutup aurat. menutup aurat. Ya, harus menutup aurat. Lanjut. Dia berada di dalam Masjidil Haram. Ia berada di dalam Masjidil Haram. Ya, sebagian jamaah umroh ada yang dia tawaf di luar Masjidil Haram. Ya, ini beda, jauh ya. jauh betul. Ya. Itu kita insyaallah taala ada yang naik kursi roda ini. Insyaallah sehat semua ya. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberi kesehatan bagi kita semua. Amin ya rabbal alamin sampai kita pulang nanti ya. Ya. Sedangkan tawaf di lantai 2 aja itu jauh ya. Ya, lantai 2. Sekarang ada lantai 2, lantai 3, lantai 4, jauh. Ya, apalagi kalau di luar Masjidil Haram. Ya, harus dalam Masjidil Haram. Kemudian yang keempat, Pak. Yang keempat, memulai dari Hajar Aswad. ya, hitungannya dari Hajar Aswad nanti ya. Bukan dari sebelum Hajar Aswad. Yang kelima, Ka'bah berada di sebelah kanan. afwan ini salah lagi, nanti kita perbaiki lagi ya. Ka'bah sebelah kiri. Iya, sebelah kiri, maksudnya di sebelah kiri. Ya, salah ini ya. Ka'bah berada di sebelah kiri. Ini salah. Kemudian, Di luar Ka'bah, tidak di dalam Hijr Ismail. ya, tidak di dalam Hijr Ismail. Ya. Nanti Bapak-bapak, Ibu-ibu, ya, kalau tawaf jangan ingin masuk ke Hijr Ismail. Ya. Jangan ingin masuk ke Hijr Ismail kecuali kalau sudah selesai tawaf.
ya, kecuali kalau sudah selesai tawaf mau masuk ke Hijr Ismail boleh. Tapi kita insya Allah di luar Hijr Ismail. Masuk ke Hijr Ismail payah ya. Terus 7 putaran. iya 7 putaran. Kalau misalnya ragu Ustaz antara 5 sama 6, 3 sama 4, maka ada 2 cara. Yang pertama, al-yaqinu la yazulu bisyak. Misalnya ini kiaskan ya, ini segala bentuk ya, segala ibadah. Misalnya kita ragu antara 5 dengan 6. Mana yang kita yakin, pilih itu. Contohnya kita yakin 5, ragu 6. Berarti pilih yang 5, tinggalkan yang 6. Ya, begitu juga rakaat. Berarti keraguan itu lemah, yakin itu kuat. Jadi lemah tidak bisa mengalahkan yang kuat. Harus kuat yang mengalahkan yang lemah. Seperti halnya kita sholat, rakaat kedua atau yang ketiga. Ya. Mana kita yang yakin 2 kah, 3 kah? Kalau misalnya yakinnya 2, berarti kita milih 2, ragunya tinggalkan. Tapi kalau misalnya sama 50%, yakinnya 50%, ragunya 50%, maka pilih angka terkecil 5. Kalau di dalam sholat, ya ini di antara faedah aja ya. Kalau misalnya seorang sholat, kemudian dia ragu, ini sering ya, ragu antara 2 dengan 3. Kalau misalnya dia yakinnya 2, ragunya 3, pilih 2 ya, kemudian tinggalkan 3 itu, sujud sahwi setelah salam. Jelas. Kalau misalnya dia ragu antara 2 dengan 3 dan nggak bisa membedakannya 50%, sujud sahwinya sebelum salam. Jelas. Caranya bagaimana Ustaz? Positif, negatif. Paham tuh? Positifnya maksudnya adalah yakinnya 3 rakaat, positifnya 50% atau ragu. Kalau negatif berarti sujud sahwinya sebelum salam, kalau positif setelah tutup mulutnya ya. Jangan besar kali. Ya, kalau dia yakinnya 2, berarti sujud sahwinya setelah salam. Begitu juga kalau misalnya dia menambah rakaat, misalnya 4 rakaat ya, ditambah jadi 5 rakaat ya, berarti dia sujud sahwinya kapan? Setelah salam. Positif karena tambahan ya. Negatifnya apa? Kalau dia mengurangi, misalnya mengurangi rukun sholat atau ke rukun sholat, maka dia wajib mengulanginya. Contohnya dia meninggalkan tahiyat pertama, ini mengurangi, berarti sujud sahwinya sebelum salam. Jelas ya, positif, negatif. Itu kaidahnya. Lanjut. Zahran, tolong ambilkan Ustaz air minum. Tolong ya. Ya. Masih aja Kak, masih aja. Ntar ini bagi. Sunah tawaf. Memegangnya, menciumnya dan meletakkan jidat di atasnya pada awal tawaf. Aduh, afwan, ini harus diralat lagi ya. Memegangnya di sini artinya adalah memegang Hajar Aswad. Ya, memegang Hajar Aswad. Mencium Hajar Aswad, meletakkan jidat di atasnya pada awal tawaf. Ini sunnahnya. Tapi kalau misalnya membawa, jazakallahu khairan, membawa kepada mudarat, ini tidak boleh. Bagi perempuan ya, kasihan ya. Kemarin anak cuma Hajar Aswad, kasihan perempuannya. Susah kali. Sekarang memang ada apa namanya, jasa cium Hajar Aswad.
Itu bahaya ya. Saya pernah itu Ustaz. Itu bahaya, dengar ya. Ini kasihan ya, kasihan sebagian jemaah. Tiba-tiba ada orang Indonesia atau orang luar, dia nawarkan jasa. Mau cuma jaraswat enggak katanya. Biar saya bantu. Awalnya gitu. Awalnya gitu. Nanti setelah itu diminta duit. Minta duitnya nggak banyak ya. Nggak sedikit ya, banyak. 300 real, 500 real, banyak, 2 juta. Ya, dan dia pun harus nyiku-nyiku orang lain. Bahaya. Ya, enaknya tuh orang ngajar aswad itu setelah haji. Ya, makanya setelah haji umroh lagi. Nah, umrohnya sama siapa, Pak? Amartor, ya. Pembimbingnya siapa, Pak? Saan. Makannya romansia. Haji. Lauknya apa, Pak? Kambing ya. Entah. Iya, kita ulang lagi nanti insyaallah. Di Mekah nanti kita makan al-baik insyaallah ya. Ya, KFC-nya insyaallah, KFC Arab Saudi. Insyaallah. Pas pulang. Pas pulang ya. Nanti sebelum pulang kita insyaallah juga makan nanti. Kemudian insyaallah ya. Apa selanjutnya, Pak? Ramol, berjalan cepat dari putaran pertama sampai ketiga. Iya, romal. Romal itu berjalan cepat, nggak lari ya. Bagi laki-laki. Ya, nanti kita atur posisi kita. Ya, posisi kita. Jadi nanti ibu-ibu, bapak-bapak ya perhatikan ya. Nanti bapak-bapak di sebelah kiri dan kanan. Anak-anak nanti di tengah aja. Ibu-ibu di tengah. Ya, posisi kita nanti gitu. Anak di depan, bapak-bapak di sebelah kiri, di sebelah kanan, kemudian di belakang. Posisinya seperti itu ya, formasinya, teknisnya nanti seperti itu. Kalau laki-lakinya banyak, Ustaz. Iya, insya Allah cukup lah, mudah-mudahan. Nanti kita tawafnya perhatikan ya, tawafnya agak meminggir sedikit, ya, agak ke ujung sedikit. Jangan mendekat ke Ka'bah. Kalau ingin mendekat itu tawaf sunnah aja, tawaf sunnah. Misalnya nanti setelah umroh selesai, mau tawaf lagi, mau tawaf, silakan. Sekeluarga boleh. Ingin mendekat boleh. Megang ajar aswad, megang rukun yamani boleh. Ya. Silakan. Kalau bisa. Dari putaran pertama sampai ketiga. Nggak boleh lompat-lompat ya. Sebagian jemaah ada lompat-lompat, ini nggak boleh. Ya, berjalan cepat, nggak sampai berlari. Apalagi sampai mengganggu orang lain. Ini nggak boleh. Sampai sebagian jemaah itu ya, ada jemaah India kadang mereka terlalu semangat kali nyilip sini, ganggu orang lain, tersiku orang lain. Ini nggak boleh, haram. Ya, ini sunnah. Romal berjalan cepat hukumnya sunnah, mengganggu orang lain haram. Sunnah dengan yang haram mana yang kuat? Haram. Ya, fa in tazaham adadul masalihi yuqaddamul a'la minal masalihi. Tinggalkan yang haram, ya, tinggalkan yang haram walaupun dia sunnah. Kemudian tiba membuka bahu kanan dan menutup bahu kiri. ia membuka bahu kanan dan menutup bahu kiri bagi laki-laki. Nanti pas tawaf ya, sebelum tawaf. Lanjut. Berjalan kaki bagi yang mampu. Berjalan kaki bagi yang mampu. Kalau nggak mampu nanti ya, ibu-ibu ya, perhatikan ya. Misalnya ini jauh ya, jauh. Tawaf itu insya Allah sebentar. Yang capek itu sa'i. Kalau tawaf itu insya Allah sebentar ya, mencapai itu sa'i. Dan teknis kita nanti perhatikan ya, yang di belakang ya. Ya, teknisnya nanti seperti apa? Jalan kita cepat, jangan lama-lama. Kalau lama terasa capeknya, tapi kalau cepat insya Allah nggak terasa capeknya. Ya, itu caranya ya. Jalan cepat. Ya, berhentinya sekali, lanjut terus. Usahakan jalannya cepat. Ya, perempuan seperti itu. Iya. Insya Allah nanti kita sa'inya di lantai 2, tempat yang paling sepi kita cari insya Allah. Biar gampang kita mantaunya nanti. Soalnya kalau di lantai 1 itu ramai, sedesakan, bahaya nanti, sering kehilangan. Ya, terakhir bawa Ustaz Khalid Basalamah itu banyak ya,
Sekali itu kemarin jamaahnya banyak ya, sampai 9 bus, tahu kan? Asosiasi Ustaz. Ya, asosiasi ya. Itu sampai banyak jamaah yang belum tahallul, yang belum cukur, ada yang belum sa'i lagi, ada yang apa ya? Tercecer. Risiko banyak. Resikonya banyak. Ya, kalau kita 22 mah kepantau. ya kalau kita kan 23 insya Allah terpantau lah. Dan apalagi nanti kita cari lantai paling sepi, insya Allah. Kemudian kalau misalnya di tengah-tengah nggak mampu, misalnya di tengah jalan, ya di tengah sa'i tawaf nggak mampu, ya kita sewa aja kursi roda. Atau kalau dari awal dia nggak mampu, pakai skuter. Pakai skuter. Iya, janganlah. Sayang. Jauh-jauh ke sini. Iya. Di Jakarta pun nggak ada jalan kaki kan? Soalnya saya lihat tuh pada skuter muda-muda, iya kayak main-main. Iya, bukan kayak main-main. Mungkin dia nemanin orang tuanya. Iya, bisa. Nyetirin orang tuanya, nenek-nenek. Iya, mungkin dia apa kan, sakit kan, atau agak cacat ya, nggak tahu kita kan. Iya. Pikir positif ya. Kemudian mengusap rukun yamani. Rukun yamani itu di mana? Nanti insya Allah akan kita kasih tahu. Rukun yamani itu jadi Ka'bah itu persegi 4 ya. Tawaf itu nanti sebelum sudut tawaf, tawaf ada namanya sudut sebelum Hajar Aswad, itu namanya rukun yamani. Kita disunahkan mengusap-usap, tapi nggak boleh mencium ya. Sebagian jamaah aneh-aneh aja lakukan ya, seperti orang India, Bangladesh. Ya, ini perlu kita perhatikan ya. Mereka syirik. Gimana syiriknya Ustaz? Ambil baju istrinya, baju anaknya diusap-usap di mana? Di Ka'bah, ini nggak boleh. Nggak boleh. Kemudian sampai mencium Hajar Aswad, mencium Ka'bah, ini nggak boleh. Dan juga sebagian jemaah yang kita ya meratapi nggak boleh. Kemarin kita lihat ya, ada yang meratapi cium-cium baki, ini nggak boleh. Atau mencium mencium dinding Masjid Nabawi, Masjidil Haram, nggak boleh, kecuali ada sunnahnya ya. Ya, Hajar Aswad warnanya hitam ya, jadi jangan salah cium ya. Ya, banyak juga orang hitam nanti situ ya. Ya, kemudian lanjut Pak. Macam-macam tawaf. Yang pertama tawaf rukun, yaitu tawaf ifadah dan tawaf rukun umroh. Ya, macam-macam tawaf. Yang pertama ada namanya tawaf rukun. Ini tidak boleh ditinggalkan. Ya. Tawaf ifadah yaitu bagi orang yang haji. Tawaf rukun nanti kita sampai di mana? Di Masjidil Haram atau di Mekah, kita umroh. Tawaf itu tuh disebut dengan tawaf rukun. Nggak boleh kita tinggalkan. Kita tinggalkan, batal umroh kita. Kita harus ngulang lagi ke miqat. Lanjut. Tawaf kudum, sunnah untuk haji ifrad dan qiron wajib untuk haji tamattu. Ya, tawaf kudum. Tawaf kudum ini adalah sebagai penghormatan untuk Masjidil Haram. Ya. Penghormatan. Sunnah untuk yang haji ifrad dan qiron, karena haji itu ada 3 ya, haji ifrad, qiron, dan tamattu. Ya, Pak ya juga menjelaskan ya nanti insya Allah. Kalau misalnya haji nanti ada lagi manasik hajinya insya Allah. Kalau kita nggak perlu pakai tawaf kudum ya, karena kita langsung umroh insya Allah. Lanjut. Tawaf sunnah ketika masuk masjid. Ya, ketika tawaf sunnah itu adalah ketika masuk masjid. Jadi sebagian para ulama mengatakan nggak ada salat tahiyatul masjid. Pengganti tahiyatul masjid ini apa? Tawaf. Ya, perbanyak tawaf di Masjidil Haram. Ya. Perbanyak tawaf di Masjidil Haram. Lanjut. Tawaf wada, jumhur wajib ketika haji, Imam Malik sunnah. Ya. Tawaf wada menurut jumhur atau mayoritas ulama hukumnya wajib,
Adapun menurut Imam Malik hukumnya adalah sunnah. Dan nanti kita insya Allah nggak ada tawaf wada ya. Ya, itu khusus haji aja. Ya, kalau mau tawaf wada silakan sendiri. Ya, tapi kita tidak menyarankan. Atau kalau misalnya mau tawaf sendiri nggak apa-apa. Ya, memang nggak ada sunnahnya lah seperti itu. Wallahu a'lam ya. Yang ada sunnahnya itu haji saja. Silakan. Sa'i pengertiannya. Ya, sa'i pengertiannya yaitu seorang berjalan. Sa'i itu secara bahasa adalah berjalan cepat. Ya, antara Bukit Sofa ke Bukit Marwah sebanyak 7 kali. Sofa ke Marwah 7, Marwah ke Sofa Sofa ke Marwah 1, Marwah ke Sofa 1. Dimulai dari Bukit Sofa. Hukumnya adalah wajib. Ya, hukumnya adalah wajib kalau kita melaksanakan umroh. Umroh hukumnya wajib. Jadi nanti setelah tawaf nggak boleh kita nggak sa'i, harus sa'i. Kecuali Ustadz, kecuali kalau tawaf sunnah. Tawaf sunnah nggak wajib sa'i sunnah, nggak ada sa'i sunnah ya. Sa'i sunnah nggak ada. Yang ada tawaf sunnah. Apa? Ya, yang ada tawaf sunnah. Sunnah, jadi kita masuk ke Masjidil Haram, sunnahnya itu tawaf di Ka'bah. Gak ada namanya sa'i sunnah, gak ada. Berapa kali? 7 kali. Sa'i 7 kali. Ya, syaratnya silakan. Syarat-syaratnya ketika mendekati Bukit Safa, Inna Safa wal Marwata min sya'airillah abda'u bima bada'allahu bih. Ini insyaallah akan kita baca nanti ya, akan kita bimbing insyaallah ketika mendekati Bukit Safa baca Inna Safa wal Marwata min sya'airillah abda'u bima bada'allahu bih. Lanjut. Berjalan biasa antara Safa dan Marwah kecuali ketika lampu hijau bagi laki-laki. Ya, nanti ketika ada lampu hijau nanti ada keterangan tuh ya. Nanti kita pas sa'i ada lampu hijau, lari-lari kecil bagi yang mampu ya. Ini khusus laki-laki aja ya. Perempuan nggak disunahkan. Membaca doa setiap Bukit Safa dan Marwah. Membaca doa. Jadi nanti kita berdoa setiap bukit Safa. Kita berdoa Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah wahdahu la syarika lahu mulku wa lahu hamdu yuhyi wa yumiitu wa huwa ala kulli syai'in qadir. La ilaha illallah wahda sadaqa wa'da wa nasara 'abda wa hazamal ahzaba wahda. Dibaca doa itu, kemudian di tengah doa baca itu lagi, kemudian di akhir doa juga membaca itu. Jadi nanti kita baca seperti ini, mengangkat tangan, membaca Allahu Akbar, doa khusus. Setelah itu doa bebas apa aja. Di tengah doa baca lagi Allahu Akbar, la ilaha illallah wa la syarika lahu mulku wa lahu hamdu wa ala kulli syai'in qadir. Ya, doa bebas lagi, kemudian di akhir doa baca itu lagi. Ya, setiap 2 bukit. Berzikir antara 2 bukit. Ya. Jadi nanti ketika kita tawaf, kita disunnahkan memperbanyak zikir subhanallah, alhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar, wala haula wala quwata illa billah. Ya. Kemudian membaca Al-Qur'an atau berdoa sambil ngangkat tangan boleh ya. Nanti kalau bisa bawa tasnya ya. Tas sandangnya dibawa ya untuk naruh sendal. Ya, takut nanti ketinggalan, jatuh, banyak ya kejadian gitu ya. Karena ramai orang. Ya, jutaan orang ke sana. Dikasih kok tas serut. Contohnya kayak gitu. Iya, gitu, tas gitulah. Serut. Air putih? Iya, nanti insya Allah di banyak air zam-zam di situ. Nggak usah bawa air, bawa botol kosong aja. Refillnya ada di sana. Iya, ngisi di sana aja. Insya Allah banyak zam-zam itu. Ya, cukup ya. Ada pertanyaan? Kalau bisa sendalnya tadi kan nggak boleh menurun, tapi kalau sendal wanita ada kamitnya, tapi itu kumisnya kelihatan bisa oleh Iya, perempuan harus
menutupi kaki, ya tapak kaki, sepatu, pakai kaos kaki. Ya karena itu aurat. Ya ini perhatikan ibu-ibu ya, perhatikan ibu-ibu ya. Bagi suaminya ya perhatikan ya, kaki itu aurat. Ya, jadi ingatkan. Ya, ingatkan di depan yang bukan mahram nggak boleh melepas kaos kaki. Di depan suami bibi kandung nggak boleh. Bibi kandung itu mahram. Ya, mahram jelas perempuan ya. Kalau dia punya suami paman ya, paman itu kita nggak boleh melepaskan kaos kaki. Sepupu perhatikan. Ini banyak ya. Terlalu bermudah-mudahan. Nggak boleh. Haram hukumnya. Ya. Haram. Kita wajib menjaga aurat kita. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjaga aurat kita. Ya, kemudian bentar Pak ya. Sedikit faedah. Ya, sedikit faedah. Ya. Sedikit faedah. Sepupu ya tunggu dulu ya. Sepupu itu mahram ya. Sepupu itu mahram. Duduklah di sini ya. Biar cap. Gitu dah, Tat. Ya, biar agak apa sedikit ya. Iya. Iya, jadi apa namanya? Jadi sepupu itu mahram ya. Sepupu itu mahram. Sepupu mahram. Jadi kita nggak masalah kalau kita menikahi sepupu kita. Sepupu bukan mahram. Bukan mahram, afwan. Sepupu bukan mahram. Kita nggak apa-apa menikahi sepupu, ya. Itu perlu diketahui ya. Dan paman kita adalah mahram. Mahram paham ya. Kita nggak boleh menikahinya. Kalau mahram, kalau dikatakan mahram, nggak boleh dinikahi, ya. Kalau tidak mahram, boleh menikahinya. Jadi sepupu itu tidak mahram. Jadi intinya kita tidak masalah bersalaman, berduaan dengan paman kita. Jelas ya? Itu yang pertama. Yang kedua, kalaupun ya kita jelas ya. Kemudian untuk sepupuan kita tidak boleh membuka jilbab di depan paman kita. Ya, ini di antara faedah yang kami dapatkan di tafsir Ibnu Katsir. Kita nggak apa-apa menyalami paman berduaan, nggak apa-apa. Paman kandung ya, bukan kandung. Ya, paman sepupu jauh lagi ya. Sedangkan paman dari bibi kandung aja nggak boleh. Ya, kita nggak boleh melepas jilbab. Kenapa? Agar kita tidak diceritakan ke anaknya sendiri. Paham tum? Jelas. Ya, bersalaman boleh, tapi kalau buka jilbab sebagian para ulama nggak boleh. Nggak apa-apa, kakinya capek kan? Saya aja capek, nggak apa. Gimana? Nggak, sepupu nggak boleh. Bukan mahram. Sepupu bukan mahram, makanya perhatikan ya, apalagi raya ya. Bukan. Boleh dinikahin ini kalau sepupu. Iya, makanya orang-orang Arab itu dari kecil itu ya, itu anak punya teman orang Arab. Dari kecil sudah dijodohkan, udah dicalonkan. Nanti kalau besar nikah sama ini ya. Makanya kalau orang-orang Arab kalau jumpa sama sepupu, beribawa ya. Agak beribawa ya. Jaim ya. Jaga image. Ya. Duduk rapi, santun, ramah ya. Kalau kita santai aja ya. Ini di antara kesalahan ya. Nggak boleh kita berdua dengan sepupu ya. Jelas ya. Ada lagi yang mau ditanyakan tadi Pak, silakan. Ini loh. Saya tuh kadang suka ragu Ustaz. Minum lagi? Rambut itu kan Tolong. Ada situ-situ ya lah. Situ kan? Iya, boleh. Jazakallahu khairan ya. Insyaallah. Ya, afdalus sadaqah as-suqya. Sebaik-baik sedekah itu ngasih air minum. Orang mungkin bisa menahan lapar, tapi menahan haus nggak bisa. Makanya kalau kita punya duit, maksudnya kasih air minum, kasih orang. Ya.
Ya kalau ketarik itu kan bukan disengaja bahasanya. Iya. Nggak disengaja, nggak apa-apa. Kalau misalnya kita berwudu kan disunahkan seperti ini kan. Ya. Itu nggak masalah. Bener ini ikat rambut juga. Iya. Apa? Bener ini ikat rambut kan Nggak masalah. nggak boleh rambut jatuh tuh tidak ya? Nggak kalau nggak sengaja nggak masalah. Yang nggak boleh itu disengaja. Oh itu nggak boleh. Jadi intinya sisi rambut itu dari sini ya. Sebelum apa? Jangan jangan pas umroh. Nanti setelah pas umroh bebas mau ngapain aja ya. Nah, seperti itu. Ada lagi? Silakan. Tadi mau nanya apa? Insya Allah nanti ya, Insya Allah Ta'ala kita nanti buka kajian di Mekah mungkin 2 hari ya, menyelesaikan kitab. Kitab apa Ustadz? Kitab sifat wudhu Nabi. Itu bagus. Sifat wudhu Nabi, sifat tayamum, kemudian sifat mandi junub. Sebagian orang mandi asal-asalan aja, apalagi yang perempuan. Ya, karena rambutnya nggak dibasahin, ini nggak boleh. Mandi junub harus dibasahi. Ya, nanti perlu ya, nanti insya Allah akan kita bahas itu. Sebenarnya orang ingin bahas juga nanti sifat sholat Nabi, cuman waktunya agak mepet. Insya Allah kita press nanti insya Allah. Kita press, kita maksimalkan waktu kita di Mekah ya. Ada nanti bukunya, Ana bagikan PDF, kita baca dari situ. Minimal kita punya bekal sifat wudhu Nabi, sifat sholat Nabi. Itu bagus. Ya. Iya. Iya. Adik punya anak, keponakan, Iya. Mahram. Kalau keponakan mahram. kalau kita punya keponakan tapi dari ininya beda, jadi gimana? Tuh. Ya, tunggu dulu ya. Misalnya gini. Misalnya bapak punya bapak ya, bapak punya adik perempuan. Perempuan punya anak lagi. Keponakan kandung dari adik perempuan atau kakak perempuan. Ini nggak apa-apa disalami, ya. Tapi kalau misalnya ya sama tadi ya. Seperti itu juga paman yang nggak kandung itu nggak boleh. Ya paman nggak kandung. Tapi paman kandung tapi dianya beda ayah, Satu ibu itu ayah. Paman kandung dari tapi satu ibu beda ayah. Satu ibu beda ayah. Iya nggak apa-apa. Itu disebut dengan khalah. Khalun khalatun. Jadi orang Arab itu ada ammun, ada khalun. Kalau ammun itu paman dari ayah. Khalun dari ibu. Ya mereka membawa, maksudnya mereka nggak memukul rata. Kalau kita paman, ya paman aja semuanya kan. Nah, dari kakek pun mungkin kalau ada paman mungkin katakan juga paman, mungkin kakek paman. Kenapa dibedakan? Kenapa? Karena paman dari ayah itu dapat warisan. Paman dari ibu sama sekali tidak dapat warisan. Tapi hukum mahram-mahramnya itu tetap Makanya dibedakan ya bahasanya, istilahnya itu dibedakan. Apa? hukum mahramnya tadi tapi tetap sama. Tetap sama. Paman dari ibu kah, paman dari ayah kah, tetap mahram. Walaupun beda ayahnya. Walaupun beda. Maksudnya paman dari ibu, paman dari ayah. Ya. Ya selama paman dari ibu, paman dari ayah. Maksudnya gimana ini? Paman dari ibu. Iya. Misalnya kalau ibu tiri gitu kan. Gimana? Anak punya paman Ya. dari kakak bapaknya. Ada tapi dia Coba ibu mengisyarat, coba ibu kasih contoh sini. Coba si A. Ya. Ya ini. Beliau suami ibu. Gimana? ada billboard ya. Ini saya, ini ibu saya. Sampai ibunya bapak punya kakak. Berarti kan paman kan?
Apa gimana lagi? Aku punya ayah kandung. Iya, ibu punya ayah kandung. Punya kakaknya bapak kandung anak. Paman itu bahasanya kan? Tapi mereka punya satu ibu tapi beda ayah gitu. Oh, satu ibu beda Ayah. satu ibu. Karena nenek ini pernah nikahnya 2 kali gitu. Jadi bapaknya si Mbak ini dia punya adik tapi Satu ibu, beda ayah. Mahram kan? Mahram, iya mahram. Aku selama ini nggak mau dekat sama dia. Ya nggak apa-apa. Karena kan dia punya itu kan. Dia punya anak kan. Dia punya anak. Anak itu boleh nikah sama ibu. Tapi untuk misalnya tidak tahu si pamannya kan bisa menceritakan ke anaknya nih dia begini fisiknya itu boleh. Jadi intinya anak ke atas intinya ya, anak ke atas. Jadi dia ada dua gini. Satu ke atas, ke bawah, ke samping. Ya, ke atas maksudnya yaitu kakek, nenek, semuanya. Ya, buyut, kakek buyut ke atas itu mahram. Anak, cucu, cicit, mahram. Ke samping, ya, ke samping ayah, abang, adik, yang penting dari ibu, dari ayah, mahram. Sekarang apa sih ya masalah ini ya Rara nggak jelas nih Ustaz karena belum dapat gitu. Mudah-mudahan aman sampai umur selesai. Insya. Kata Allah tiba-tiba di saat umroh gimana Ustaz? Apa? kami disenggol dulu. Kalau misalnya umroh terus head dia keluar gitu kan. Sekarang kan Karena dia belum head. Belum haid? sendalnya dibuka dulu, jangan nginjak karpet. Oh jadi waktu umroh haid. Nah, Oke. Jadi caranya adalah ini perhatikan ya bagi ibu ya. Kalau misalnya dalam keadaan haid, berarti ada dua keadaan. Kalau misalnya haidnya sebelum umroh, berarti dia berihram dari sini, niat umroh dari sini. Kalau misalnya sudah suci, bermikot lagi. Tetap bisa talab dan semuanya. Iya. Jadi nanti gini. Kita misalnya ibu dari sini sudah dalam keadaan tidak suci, misalnya haid, nifas atau kemudian pergi ke mikot dengan niat umroh. Walaupun kita nggak umroh, tawaf sa'i nggak. Nanti kalau sudah bersih, baru kita antar ke mikot. Ke mikot, niat umroh sana, baru kita umrohkan lagi. Seperti kejadian Aisyah radhiyallahu taala anha, ya ketika dia haid, Rasulullah SAW memerintahkan Abdurrahman saudaranya untuk mengantarkan Aisyah ke Tan'im untuk bermikot di sana. Kalau misalnya haidnya di tengah-tengah, berarti batal. Ulangi lagi nanti ke mikot lagi. Jadi yang berangkat lagi ke sini lagi langsung enggak. Ke Masjid Aisyah aja. Masjid Aisyah enggak ke sini, jauh. Ya, kemudian faedah ingin Nana sampaikan ya, ibu-ibu ya. Sebagian ibu-ibu dia atau bapak-bapak mereka takut kali bersentuhan sama yang lain atau sama suaminya. Ya. Ya. Kalau misalnya umroh memang nggak boleh bersetubuh atau yang mengarah ke sana lah, nggak boleh. Tapi kalau misalnya berwudu, pahami kalimat ya, berwudu. Kalau berwudu seperti biasa ini, nggak apa-apa melakukan ibadah atau hal-hal yang mengundang syahwat, tidak boleh. Kalau mencium istri, boleh. Pegangan dengan istri setelah wudu, boleh. Ya. Dalilnya apa? Dalilnya adalah Rasulullah SAW setelah beliau berwudu, beliau mencium Aisyah radhiyallahu taala anha. Dan beliau tidak mengulangi wudunya lagi. Sebagian jamaah jangan ke sini. Ya, enggak. Ya, enak kali kalau diganggu tuh ya. Pegang lagi, batal lagi. Pegang lagi, batal lagi. Pegang lagi, batal lagi. Pegang lagi, batal lagi. Akhirnya kesal aja. Suami saya kalau dia ngaji aja nggak boleh dicolek kan?
Nggak boleh, itu nggak, Bu. Nggak apa-apa ya? nggak apa-apa. Oh, ya. Colek-colek nggak apa-apa, selama tidak mengundang syahwat. Enggak. Nah, ya. Tak tulai. Ada aja yang makan di rahasia. Lagi ngaji. Malam di rumah siang aneh dicolek-colek sama Pak Arif. Tulai. Maksudnya bayar. Kita ucapkan terima kasih Mak Martur. Ada lagi yang mau ditanyakan? Kalau yang tawaf sunnah itu masih pakai ihram lagi atau ada Kalau tawaf sunnah, ini pertanyaan bagus ya. Kalau tawaf sunnah bagi bapak-bapak, ya sekarang beda ya kasusnya dengan sebelum corona. Kalau corona orang boleh tawaf pakai baju kaos, pakai baju selain ihram boleh. Tapi sekarang enggak. Kalau bapak ingin tawaf sunnah pakai kain ihram, Pak. Harus pakai kain ihram. Karena yang tawaf di apa itu pakai kain ihram. Tapi nanti ada tempat khusus yang pakai baju kaos atau selain ihram boleh. Ada tempatnya. Tapi kalau dekat Ka'bah nggak boleh. Khusus orang yang pakai kain ihram. Lantai 2 aja lah. Cukup ya, ada pertanyaan? Kalau untuk perempuan insya Allah segini aja ya, satu ruas. Cukup ya. Kalau mau botak sunnah ya. Pulang-pulang nggak mau sambil bangun tidur terkejut ya. Ini tuyul dari mana ini? Itu berarti simbol aja kan kalau untuk akhwat. Iya, bukan ya intinya gitu. Rata kan Ustaz, bukannya rata semua. Iya, maksudnya sebagian lah, sebagian ya, nggak mesti rata. Laki-laki yang harus rata ya. Ada yang mau ditanyakan? Cuman kalau sebagian kan grepes, baiknya tuh dikumpulin aja. Kumpulin ntar ambil seruas potong. Ya nanti kita potong rambutnya di dalam hotel aja. Perempuan. Kalau laki-laki nanti insya Allah akan kita arahkan ke Penting ada panitia. tempat guntingnya insya Allah. Tuh, tas koper Siapkan uang 10 real ya. lengkap. Karena cukurnya itu 10 real. Bayarin tuh Marwan. Sudah itu. Udah ya? Udah. Laki-laki hanya yang botak gundul yang dibayarin. Yang selain itu bayar sendiri. Iya. Mungkin sirin. Nah, didoain 3 kali. Iya, didoain 3 kali. Masya Allah, Masya Allah. Jazakallah khair. Tinggal tunggu lagi. Iya. Pak Denny kusut Pak Denny, Dede nggak mau botak deh, mau gundul. Kita mau botak mulu. Oh gitu. Kirain saya nggak mau rambut. Ya, boleh juga sambil mencukur kumis ya. Cukur kumis sunnah juga ya. Kalau Bisa ada yang mau perlu cukuran, ada 4 lagi tuh. Free. Cukup ya, ada yang mau ditanyakan? Ya. Oh ya, untuk mengenai bagi jamaah nanti yang mau badal umroh bisa kabari ke kami. Insya Allah ya. So, nanti insya Allah akan dikerjakan sama orang yang mukim lah. Insya Allah. Kalau mukim nggak masalah. Mukim tuh orang yang tinggal gitu. Tapi kalau kita insya Allah nggak mengulang umroh ya. Capek soalnya. Ya sebelumnya anak ngulang ada bawa jemaah itu sampai ngulang berkali-kali. Ini sebenarnya nggak boleh ya. Tapi permintaan travelnya mau gimana ya. Capek juga. Mau patah juga lutut anak. 2 kali 3 kali. Sa'i itu capek kali itu. Insya Allah. Tapi namanya ibadah insya Allah ya. Ada yang mau ditanyakan lagi? Cukup? Cukup. Ada yang mau tanya nggak kajian ya sebelum kita ke perkara teknis nih? Bapak Ibu? Ibu ada yang nanyakan? Ya Pak, silakan Pak. Ada yang mau ngomong? Ya. Ada mau ngomong satu Pak? Usah kajian. Udah. Udah nih, ada lagi? Ya, udah, teknis.